Apa Yai, saya sudah nderek apa dari insya Allah tahun 2019. Agak dikeraskan, didekatkan Bu ya. Nggih. Saya mengikuti apa Yai ini sudah dari insya Allah tahun 2019 dan sudah ngelampaui atau sudah laku yang disarankan apa Yai. Sebelum beberapa bulan lalu itu kan pernah di apa nih di amalan nih kalau apa Yai wirid nggih sanes amalan yang wirid Karomah nggih niku karena kan kalau dulu WA panjenengan langsung dijawab. Nah akhir-akhir ini kan sudah mungkin melampaui ribuan, tapi mboten ada respon dari apa. Ketika saya mengamalkan niku, saya demam Abah. Lalu ketika tidur itu saya bermimpi ada ombaknya itu biasa aja, kecil. Saya itu berada di puncak gunung, tetapi itu membuat saya tuh seolah membuat saya tuh takut, padahal sebenarnya saya tidak takut. Ada rasa yang membuat saya itu takut. Lalu ada makhluk yang menyerupai seseorang yang saya kenal. Tapi ketika itu saya bertajali dan saya mengatakan begini, wis tak omongi sih, aku iku njaluk sing apik, aku mau ketok sing elek-elek. Padahal itu wujudnya sempurna, makhluk sempurna. Terus ya wis liwat nduk jembatan niku. Ngoten. Ketika saya lewat ke jembatan, itu ombaknya tambah besar, Abah. Nah, ketika itu saya marahin lagi. Loh kok tambah dikei sing gubedhe ngene sih kalau sanjang ngoten. Nah, setelah itu saya bangun. Nah, selanjutnya tetap mengamalkan wirid tersebut. Yang kedua Abah, karena kan sulit untuk menghubungi panjenengan nggih. Jadi saya ini sudah menanamkan nilai-nilai tauhid kepada anak-anak mulai dari saya mengandung, dan saya pangapunten sangat menawi diizinkan untuk file ini pendidikan dasar tauhid. Nah, barangkali ada panduannya yang dari Abah. Dan nggih matur nuwun Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika seorang dari kelas TK untuk naik kelas dasar atau kelas ibtidak, dari PAUD ke ibtidak, itu apa pelajarannya lebih susah? Lebih susah di kelas dasar daripada di PAUD. Ketika dia naik lagi ke sanawiyah atau ke SMP, itu juga lebih susah lagi. Apalagi kalau sudah naik lagi ke aliyah. Dan inilah hukum sunatullah. Siapa yang mau diangkat oleh Allah derajatnya di dalam inna akramakum indallahi atqakum, secara otomatis terlebih dulu Allah kasih ujian yang lebih berat. Jangan dikira kita ini yang semakin mendekat pada Allah, ujian apa yang di depan kita itu tidak semakin berat. Lo berat. Tapi karena anugerah Allah itulah berat
itu akan jadi ringan. Kalau yang turun itu adalah sifat adilnya Allah, gak mampu Pak, siapapun manusia gak mampu. Contoh, pernah tahu dengar ceritanya Nabi Khidir dan Nabi Musa? Nabi Musa itu nabi Pak, disuruh Allah berguru terhadap Nabi Khidir. Guru kongkon belajar ilmu tasawuf, ilmu tauhid, ilmu makrifat, ilmu untuk mencapai makrifat. Bagaimana ceritanya di dalam Al-Quran surat Toha ayat 10 sampai ayat 14. Ringkes cerita, ketika beliau Nabi Musa dengan khodamnya itu tahunan Pak untuk bertemu terhadap beliau Nabi Khidir, itu mencari itu tahunan. Boso wis ketemu, mohon maaf. Di situ beliau Nabi Khidir dawuh, Musa, kuwi ora bakal kuat nampa opo ajaran tauhid ilmu kemakrifatan ini manakala hatimu masih fanatik, masih rumangsa sugih, rumangsa alim, rumangsa pinter, rumangsa apik, gak iso mlebu. Ngoten niku dicoba mawon. Dicoba. Sungguhan Pak. Dicoba. Kalau nggak percaya, ayo. Akhirnya dicoba tenan. Beliau diajari sekaligus praktek, ketemulah anak kecil dibunuh oleh Nabi Khidir. Apa yang terjadi? Nabi Musa ngoceh, ngerti ngoceh? Berontak. Mohon maaf loh, Nabi Musa iku merotes. Bun, kalau klarifikasi, masuk Nabi ku ngoceh. Wow. Karena pada saat itu, wis katakanlah protes gitu. Mengapa protes? Karena beliau Nabi Musa, hati ini membawa ajaran kesimpulan di syariat. Kalau menurut saya gak salah Nabi Musa karena memakai pedoman syariat. Wong arek cilik belum balik kok ya dibunuh, kan salah. Miturut hukum syariat. Tapi kalau kita lihat dari kacamata hakikat bagaimana? Beda. Ilmu Nabi Khidir memakai ilmu hakikat sehingga bisa makrifat datang Allah. Beda. Mboten salah. Munggui Allah. Nek mungkin menungso tetap Nabi Khidir salah. Munggui Allah belum dulu. Mohon protes loh Pak, karena dia merasa ngerti bahwasanya membunuh anak kecil tanpa ada alasan haram, pembunuhan. Sebab al-qatil ya sapa sing mateni ya maktul, ya kudu dipateni hukumnya. Kisos. Wis. Akhir dikatakan sampai Nabi Khidir, lah ya toh, kamu itu protes toh, udah cukup di sini kita berpisah. Beliau Nabi Musa nggak terima, tambah sekali lagi, pun nyebrang lautan, bawa kapal. Ada orang yang punya kapal, tolong diantarkan kami menyeberang sana. Di tengah-tengah perjalanan ada perompak bajak laut kalau sekarang. Langsung Nabi Khidir membolongi, melubangi kapal itu. Otomatis kan tuyani melebet lah, langsung dilokno Nabi Musa. Ya Khidir, ini orang sudah menolong kita untuk menyeberang, mengapa kamu rusak?
dolim kamu, hei Khidir, sampai dilokno ngono. Terus akhirnya apa? Lah iya toh, protes maneh toh? Protes. Mohon maaf Pak, ada maksud tersendiri itu mriku. Intine Nabi Musa oleh karena hanya memegang hukum syariat, dasaran syariat, berani menyalahkan Nabi Khidir. Wes, kesimpulan itu mriku. Satu lagi, ketika masuk satu kaum, beliau berdua tidak dihormat, gak dijamu oleh kaum, bahkan dicuekin. Ilmu syariatnya matau. Nabi Musa, lah aku nabi ya mestine ya dirahapne, dikasih minum, gitu, dikasih jajan, makanan yang enak-enak, tidur, istirahat. Nyun sewu, sinten mawon kita kalau sik berbekal ilmu syariat dadi kiai mesti ngono. Ngomong enggak tak tempeling cocot tambean. Lho nggih, lho astu. Dan ini memang hukum sunatullah seperti ini sebagai proses kita. Ngoten lho. Glani Kang. Kerase lho, supaya gelem naik, ngoten lho niki. Supaya kita tidak terselip sifat salah satu sifatnya iblis. Nek salah paham atas dasar omongan saya tadi, ya mboten napa-napa, ya suprone sing akeh kula. Asli tujuan maksud kula supaya jenengan kali kula iki biar lepas dari itu. Tadi kan saya mengatakan siapapun kita, tatkala memegang hanya ilmu syariat tenan, kok kita itu jadi kiai, jadi ustadz, mesti gitu. Gila pujaan masyarakat, gila penghormatan masyarakat. Siapapun kita, tapi nek ono tasawufe beda Pak, beda seperti Nabi Khidir tadi. Akhirnya di situ ada pagar Pak yang mau roboh. Nabi Khidir bangun, ditegakkan, diseneni, dimarahi oleh Nabi Musa, dimarahi. Ya Allah ya Karim, ya apa marahi Nabi Musa oleh karena membawa hukum syariat. Ya Khidir, mengapa kamu itu bantu-bantu kaum itu untuk menegakkan tembok pagar yang mau roboh, sedangkan mereka tidak pernah, tidak sama sekali menghormati kita, nggak menjamu kita. Nyuwun sewu, ya wis ngono iku kelakuan sampean kali kula. Nek kegeden ilmu syariate, kekalimen temenan, gak ono ilmu tasawuf, siapapun kita mesti kaya ngono. Akhirnya napa Pak? Wis tak terangno sae sebelum pisah. Ngene lho maksude. Apa arek cilik tak pateni. Itu Gusti Allah yang menyuruh aku untuk membunuh. Jikalau tidak dibunuh, dia akan mengkafirkan orang tuanya kalau besar. Langsung nangis Pak, getuni. Ya wis suwe Pak, getun itu tidak di depan Pak nggih. Getun ada di mburi. Makanya saya tak omongi, tolong nek cocok ngaji iki, tauhid iki, ayo kita teruskan. Mumpung sampean durung getun mburi. Nek protes gak apa-apa, proteso, gak apa-apa, ngoten. Enggak apa-apa. Enggak masalah, ngoten pun. Ngerti ya mengapa kapal itu saya lubangi, akhirnya tenggelam. Jikalau kapal ini enggak ditenggelamkan, mereka bajak laut akan merampas kapal ini. Yang terakhir, mengapa pagar yang mau roboh saya tegakkan? Karena di dalamnya ada warisnya anak yatim piatu. Kalau ini roboh, kelihatan barang-barang warisan anak yatim. Pun Pak, niki ilmu dohire, terus ilmu batine ya apa? Wis, ilmu tasawuf ya apa maksudnya? Ngeten. Maksud daripada beliau membunuh anak kecil tadi, faktulu anfusakum. Ning jero ati sampeyan itu narek cilik Pak, sing dawablek. Wis tah,
Sinten sing ahli kasaf? Tontoken sak jerone awak sampeyan ana sapa? Faktulu surat Al-Baqarah ayat 54. Nyeritakno Nabi Musa yoan. Ya qaumi innakum dzalamtum anfusakum bittikhadikumul ijlah fatubu ila bariukum faktulu anfusakum. Lah niki. Hei kaumku, awakmu iku telah menduakan Allah. Jerone atimu ono arek cilik situk. Ono arek cilik apa? Bittikhadikumul ijla, kau telah menuhankan selain Allah yang sebenarnya berupa apa? Menjadikan anak sapi sebagai sesembahamu. Yaiku arek cilik jenenge nafsu. Ono arek gondol, Pak. Akhirnya wong Jawa ngarani tuyul iku mesti gondol, ngoten. Faktulu, bunuhlah, padha mbunuh sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh. Niki senes bunuh diri. Artine apa, Pak? Jenengan rasa rumangsa iman nang gone awak dhewe sing rumangsa iso ngaji, iku lho buangen. Rasa rumangsa aku iki sing alim ilang ana, sebab semua iku wae Gusti, ojo dihai. Ngoten lho karepe. Dinisbatno gambar arek cilik. Pun. Terus masalah kapal. Kapal niki ana hubungane ambek konatiril mungkon tara donya brana. Ngapunten Kang kathah. Sinten wong sing sakmene kae kepingin kelangan bojo? Ngajungo ora ono. Lah ngoten nggih, mboten nonton. Sinten sing kepingin kelangan anak? Ora enek. Sinten sing kepingin kelangan donya brana, sandang pangan papan? Enggak ono. Tapi apa iku ditenggelamno supaya ati sampean iku tidak keseret oleh bajak laut, yaiku nafsu iblis. Cek gak ngaku-ngaku, ditenggelamkan. Pun ini maksud tasawufnya. Terus pagar mengapa harus dibangun, ditutupi supaya nggak ketahuan orang-orang, mohon maaf, orang-orang yang mau meroyok hartanya anak yatim. Mohon maaf Pak, anak yatim itu anak sing susah. Nyun sewu, sebetulnya jenengan kali kula niku anak yatim selalu susah. Diwene sugih ya susah, bentuknya susah sampai wedi melarat. Diwene melarat tambah susah. Wong alim iku Pak, susah pun di wedi kelangan alime. Orang yang punya jabatan susah, mana susahnya takut kelangan jabatan. Mohon maaf, itu berarti jenengan anak yatim. Mana yang dimaksud harta benda itu sebagai pewarisan sampean? Inilah dinu tauhid. Mengapa harus ditutupi pagar mang? Belum waktunya. Gue nek wis waktu nih dibuka. Nyun sewu, sampean pernah ceritani Rasulullah dalam surah apa itu ayatnya ngeten, huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, aitinu tauhid liyudhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Walaupun dicaci orang-orang kafir Quraisy, tetap beliau sampaikan. Bahkan mohon maaf, resiko beliau mau dibunuh oleh Abu Jahal dan pengikut-pengikutnya, beliau tetap sampaikan. Allah menyelamatkan beliau dengan bentuk diturunkanlah ayat hijrah dari Mekah ke Madinah. Resiko ini luar biasa. Setelah kewafatan beliau, diteruskanlah ajaran ini oleh para khalifah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terakhir beliau Sayyidina Ali. Riwayatnya napa Pak?
dibunuh, ya dah, dipenggal, bahkan putune Hasan Husain ya seperti itu. Bapak Ibu hadirin, sejak itulah sampai tahun 2014 kemarin, ini harta yang berharga ditutup-tutupi karena kuatnya kaum Khawarij. Siapa yang membunuh Sayyidina Ali? Kaum Khawarij. Dia hafal Quran, Pak, hafal hadis. Mohon maaf loh, bukan wong bodoh, bukan loh. Agak zaman ya apa? Tokoh-tokoh. Sejak itulah ilmu mutiara ini, tasawuf ini, mengapa tidak digelar seperti sekarang terang-terangan? Karena belum waktunya, ditutup-tutupi. Ulama-ulama ahli sufi, mohon maaf, Mbah Yai, Romo Yai, para masyayikh mana berani menyampaikan tentang dinut tauhid secara umumnya teniki. Enggak ketemu, Pak. Saya tahun 74 langsung nang abah kula dhewe lho, ya toh. Terus di beat salah satu thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Mboten wani bahas nang anake langsung nih lho. Terang-terangan gak wani. Bahasane isyarah. Apalagi pada orang lain, apalagi di tengah umum, mboten nenten. Ditutup-tutupi. Pernah bukannya kula ngetes nang abah mboten. Ngapunten iki kata. Pernah saya itu dikasih PR. Ketika kamu suluk tondo wusul nang Allah, kamu ketemu susuane angin. Lah, ngoten niku, ngomongnya susuane angin. Lah, kula piyambak wong arek cilik biyen, Pak nggih. Kula niku kelas 4 ibtidak. Paling pada saat itu kelas 5 atau 6 lah. Saya ke lapang. Ke lapang itu waktu ketiga ngoten niku lho, Pak. Biasa bawa sapi, angon, ngoten niku, buruh. Ana lesus, Pak, mumet. Ya niku sing tak terkok susuane angin. Aku ngomong, "Bah, saya sudah tahu, saya sudah diketemukan susuane angin, wujudnya Allah." Hok ndi? Sawah. Kula ngoten. Lho, kok sawah? Sing ya apa? Lesus. Ngoten niku mboten dijawab bener apa salah mboten. Langsung kula ditempeling. Wis jajal ya napa? Bukan itu. Sekarang berani, iki lho. Lah sering saya mengatakan gini. Huwal awwalu wal akhiru wadz zahiru wal batin. Inilah wujud batini Allah. Engko nanti kita akan bicara wujud zahiri Allah. Tapi iku wis ana akhir, Pak. Cara ngaji ana mburi, ngoten. Ana mburi iki sebagai pengalaman mawon. Loh, Bapak Ibu, ini maksud Nabi Khidir secara tasawuf. Kalau belum waktunya nggak akan dibuka. Makanya temboknya itu ditegakkan untuk menutupi barang berharga pewarisi orang-orang yatim piatu. Jenengan yatim piatu. Tapi ketika masuk tahun 2014, mohon maaf, dibuka surat yang ke-20, surat apa? Surat Toha. Ayat ke-14 bagaimana bunyinya? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah lidzikri. Jenengan salat sampean ben khusyuk ngaji surat Toha ayat 14 ini. Jenengan ben bisa mengesahkan Allah, hayati ayat ini. Artinya, Pak, 14 abad berarti 1 abad 100 tahun. Kalau 14 abad 1014 tahun, ilmu ini terkesan ditutupi. Datangnya tahun 2014 dibuka oleh Allah. Wes vulgar pun.
mengulangi sejarah Kanjeng Nabi dulu. Lah nanti orang-orang yang memvulgarkan ini delok enai ngelak diintimidasi. Isok-isok mau dibunuh. Ya sudah. Dan ini harus kami jalani juga. Kami jalani. Bon. Nabi Musa mboten saged nrimo karena bersikekeh dhek iku mentingno memakai hukum dohir. Siapapun jenengan tidak akan pernah setuju dan beriman terhadap dinu tauhid manakala jenengan iki ning ati isih memegang ilmu syariat dengan kuat. Artinya bukan persoalan itu harus kita tinggalkan, enggak. Wis sampean leremno dulu rasa pangrasa sing sugih delensik, sing rasa alim delensik, sing rasa lumangsa luwih nduweni kemuliaan delensik, sing rumangsa nduweni kesakten karomah delen. Letakkan dulu, parkirkan dulu. Nek mboten iku akan mempengaruhi hati jenengan, akhirnya mboten purun nompo ajaran tauhid iki. Wis titik. Jadi Bu, semakin jenengan naik, semakin nyuwun sewu, semakin ujian Allah semakin berat. Tapi ingat, seberat apapun karena anugerah Allah akan menjadi ringan. Jenengan nggih ngoten. Jenengan akan menjadi ringan dan gampang menerima tauhid ini manakala anugerah itu sampai tompo. Dengan cara anugerah itu loh jenengan akhirnya seakan-akan bisa ndeleh rumangsa sugih, alim, pinter, mulya, gampang kok. Yang nomor 2 terkait karomah atau terkait sistem pengajaran tauhid kepada anak. Saya memang punya file yang jenengan bisa untuk meminta itu. Oleh karena saya memang untuk Mancik 2025 total saya tidak melayani telepon, tidak melayani kecuali pengurus dengan mengabarkan kondisi dan jadwal waktunya. Nggih, ada peluang sampai untuk langsung minta nanti ketika saat setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu bakdo ngaji biasanya mantunisa di pondok, saya kasih waktu 1 jam 2 jam untuk komunikasi. Setelah itu langsung pisah mekaten. Nggih, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Yai Mukhlasan yang saya hormati dan kula patuhi, ini saya bertanya untuk bagaimana tata cara zikir sirul asrar yang benar sesuai dengan arahan Yai Mukhlasan. Yang kedua, pengertian dari innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu kan kembali kepada Allah. Bagaimana hakikat yang sebenarnya untuk kita kembali kepada Allah itu. Ngaten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zikir di dalam Al-Quran itu ada 4 tahap. La ilaha illallah, munculnya zikir jahar. La ilaha niki ning syariat. La ilaha illallah, munculnya zikir siri niki ning thariqah. La ilaha illa anta, munculnya zikir sirul asrar di hakikat. La ilaha illa ana, munculnya zikir fana'ud dzikri di makrifat. Yang ditanyakan di sini adalah zikir sirul asrar yang muncul dari tauhid la ilaha illa anta. Secara lugat zikir sirul asr itu di dalam rahasia, ada rahasia lagi.
Dzikir sir, dzikir rahasia ning thariqah iku kan ati ngucap Allah, Allah ning ati. Dikatakan sir rahasia karena orang lain tidak tahu. Loh, di dalamnya sir ada sir lagi. Iku maksudnya sirul asrar. Bila suwarin wa ismin wa lafdin. Itulah dzikir yang tidak berkalam, tidak berbunyi, tidak bernama, alias pertama di dalam dzikir itu pertama diam. Lisan maupun hati diam. Mungkin bahasa thariqah disebut wukuf qalbi. Diamnya hati jenengan justru komunikasinya hati sampean hanya pada Allah. Dengan cara bagaimana? Sebelum jenengan melakukan hal apapun yang disebut ibadah murni atau tidak murni, hati sampean harus diem dari persoalan apapun. Hati sampean harus merasakan, mengimankan kehadiran wujud Allah di dalam dirimulah yang sebagai yang memperankan jenengan. Istilah dalam su'aul basyirah tahapan pertama di dzikir sirul asrar, jenengan iki wajib mengimani, wajib merasakan kehadiran wujudnya Allah yang menggerakkan Anda. Sehingga selalu dalam hati jenengan gerak yang ada pada diri Anda itu yang menggerakkan hanyalah Allah. Dan atau di luar diri Anda makhluk. Sampai harus merasakan, mengimankan bahwasanya semua gerak makhluk itu yang menggerakkan adalah Allah. Walillahil masyriq wal maghrib. Mulai jagat timur sampai jagat barat, itu semua makhluk sekecil dan sebesar apapun makhluk itu milik Allah dan yang menguasai Allah. Wa ma ta'malun, dan apa yang muncul dan timbul ke pergerakan makhluk itu sumbernya dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Enggak ada daya upaya si makhluk siapapun untuk bisa melakukan ini itu, ada kekuatan ini, melaksanakan ini itu, enggak ada. Semuanya illa billah, sumbernya dari Allah. Inilah tauhid murni yang seperti ini. Enggak kecampuran apapun. Bon, itu di pos pertama, di pintu pertama dzikir sirul asrar disebut su'aul basyirah. Hati harus selalu mengasah rasa iman yang disebut ihsan. Tidak ada makhluk siapapun sing sampean imani kecuali Allah. Wujudin di urip. Setelah jenengan kali kula iki terus menerus mengasah dzikir sirul asrar di tahapan pertama yaitu su'aul basyirah rasa iman yang benar ihsan, maka masuklah di pintu kedua ainul basyirah, bertemu Allah. Syaratnya bertemu Allah, jenengan harus sudah melewati wa inna ilaihi roji'un yang jenengan tanyakan tadi. Apa sih innalillahi? Hakikate tasawufi semua perkara iku sangkane Gusti Allah. Wa inna ilaihi roji'un harus Anda kembalikan, mohon maaf, kepadanya. Artinya jenengan niki ada syarat Pak untuk bisa mengembalikan, untuk kembali kepada Allah. Semuanya ikut datangnya dari Allah dan kembali kepada Allah. Sebelum jenengan kembali ada persyaratan yang harus jenengan lakukan terlebih dulu. Apa? Sekarang bentuk innalillahi dulu. Allah, medun Nur Muhammad, medun roh, medun ingsanul kamil, dari Allah menciptakan Nur Muhammad iku wiji tang dumadi salebeti urip, sel itulah di dalam nutfah disebut Nur Muhammad.
Dan ini nanti akan namanya ganti roh setelah Allah memberikan janji pada jenengan, alastu birabbikum qalu bala syahidna, Al-A'raf ayat 172. Betulkah aku Tuhanmu? Nggih. Betulkah kau hanya bersyahadat, bersaksi, menyembah, bercinta padaku? Nggih. Qalu bala syahidna. Wes ditiupkan wa nafakhtu, dan kutiupkan roh itu. Udah, akhir disebut insanul kamil, jenengan lahir. Ini bentuk inna lillahi. Lah sekarang tugas sampean wa inna ilaihi rajiun. Bali nang Allah. Ono syarate apa? Ilang ono insanul kamil namane, ilang ono nama roh, ilang ono Nur Muhammad. Akhirnya nyatalah Allah sejatine yaiku urip. Makanya ini tak simpulno, di dalam ruh itu ada rasa, di dalam rasa itu ada cahaya, di dalam cahaya ada hidup. Artinya innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu ruh ini harus difanakan untuk kembali kepada Allah. Syaratnya apa? Di dalam ruh ada rasa, rasa itu iman, iman yang ihsan. Ihsan itu apa? Bener, iman yang hanya pada Allahnya. Berarti umpama tauhid tingkatannya harus sampai pada ila ana. Cuman untuk masuk ke ila ana harus lewat ila anta. Tauhid ila anta dulu dipelajari, ilmu tasawufi dipelajari, terus dilakoni, dengan istiqomah barulah akan masuk pada ila ana. Fana. Di dalam rasa ada cahaya. Ketika jenengan iki menuju al-haq, otomatis al-batil harus ditinggalkan, harus dihapus, kegelapan harus dihapus. Carane gelap akan hilang tatkala nur makrifat itu dinyalakan Allah dalam hati jenengan. Nek sampean pingin ning masjid iki peteng iki hilang sebab nggak ada cahaya, cahaya harus dinyalakan. Nek cahaya nyala, seketika itu kegelapan akan Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Barang siapa di dalam hatinya ini, surat Al-Baqarah ayat 167, menjadikan dalam hatinya wujud iku cuman Allah, maka inilah yang ku maksud, orang ini, roh itu akan diletakkan Allah di dalam panggonan tempat yang bercahaya atau terang bener. Roh ini mripati wis gak wuta maneh nang Allah. Ngoten lho niku. Jadi hakikate innalillahi wa inna ilaihi rajiun seperti itu. Seperti itu. Hadi jenengan kali kula wajib untuk berangkat ke sana, tapi berangkat ke asal kita. Tapi ono syarate kuwi mau. Kalau sudah jenengan ainul basirah diletakkan Allah, bertemu Allah, jenengan ini sudah fana. Keakuan jenengan ini sebagai makhluk isine dunya iki wis boten enten ning ati sampean. Yang ada cuman aku Allah. Aku nih makhluk, iman tadi lo ya, boten enten. Jangan dimaksud makrifat itu si A makhluk isok bisa melihat wujudnya Allah, bukan. Yang dimaksud makrifat oleh Allah terhadap Allah, ammal arif la yarawna li anfusim syai'an bal yusyahiduna annal fa'ilahu wallahu ta'ala. Artine si arif, wong sing disebut makrifat itu kan wis mboten enten, sudah enggak ada wujudnya makhluk, kan enggak ada. Tinggal wujud yang esa yaitu Allah. Apa mungkin perkara sing gak wujud iku iso ndelok sing wujud, bisa melihat yang wujud? Ndak. Berarti yang melihat Allah adalah Allah sendiri. Setelah jenengan iku memfanakan nama insanul kamil, roh, terus ngilangi Nur Muhammad, terus ngilangi nama Allah, ya udah diem. Jadi pun ya niki hakikate wa inna ilaihi rajiun. Akhirnya terakhir di dalam dzikir sirul asrar kan ada 3 pintu. Terakhir hakul basirah, menyatakan
Wujud nyatane Allah yaiku aku iki Allah. Bukan aku makhluk loh Pak. Makhluk kan sudah tidak ada. Berarti yang berkata itu hanyalah Allahnya sendiri. Mekaten. Sik bingung kula. Wis gak apa-apa. Bingung kok. Rasakno aku biyen yang ngono kok. Sampeyan kok mboten bingung kalau sudah berlaku kholwat dan betul-betul Allah menarik ruhaniyah sampean di dalam alam musyahadah, baru gak bingung. Oh kita cari narik gendeng biyen ngoten. Nggih. Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mewakili kawan-kawan yang baru saja masuk dan melaksanakan Silul Asror, hitungannya baru saja ini. Terima kasih, pertanyaan sebelumnya mewakili kami juga. Yang ingin kami tanyakan itu untuk tahap sampai pada Hakul Basyiroh itu apakah harus melewati langkah yang disebut suluk itu, Gus? Barangkali bisa dijelaskan ke kami apa bedanya antara kholwat dan suluk itu. Terima kasih. Oke. Wajib. Suluk itu wajib. Apa sih suluk itu? Wajahidu fi sabilihi, ngambahi dalan roh iku nuju dan bertemu Allah. Niku namanya suluk. Wajib. Lah, gambarane suluk iku ya napa? Gambarane kholwat iku ya napa? Nek orangnya disebut salik, nek perilakunya suluk, niki maksud tujuannya adalah menemui Allah, disebut wusul. Suluk atau kholwat menurut kami wajib. Gambarannya apa? Ada dua macam suluk itu terjadi pada diri si salik. Ada suluk jenengan iku dikala waktu bil umum. Tujuannya suluk itu apa sih? Yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Ninggalkan ruh iman selain Allah menuju wa yu'min billah, beriman hanya pada Allah dari segala aspek apapun. Suluk secara umum iku dimaksud ketika jasmania sampean iki berinteraksi dengan urusan dunia, berinteraksi dengan sesama makhluk. Hati jenengan wajib suluk, melakukan uzlah, melakukan kholwat. Caranya yuk nopo? Ati sampean harus faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha, megang teguh taline Allah yaiku wasilah, langsung hati pada Allah. Pundi wasilahnya, pundi taline langsung datang Allah, yang menjadikan hati jenengan bisa meninggalkan iman selain Allah, yaitu zikir wa huwa adzikru bisiril asrar. Itulah zikir tanpa ngucap. Fungsikanlah su'aul basyirah di saat jenengan iki jasmaniyah melakukan interaksi dengan urusan dunia. Ini namanya suluk. Mandeke ati gak ngomong dengan selain Allah, walaupun jasmania sampai ngomong ambek selain Allah, ini namanya suluk. Sistem ini persis seperti ikan yang hidup di lautan. Tiap waktu detik campur dengan air asin jasadnya. Tapi kalau kita makan tidak terasa asin. Aneh tau niki? Aneh. Padahal ikan yang, mohon maaf loh Pak, ikan tahu, ikan tempe mau digoreng, diuyai titik nih, terasa apa yang menyebabkan tasawufnya ada makna. Sebab ikannya di laut iku ikannya hidup. Tahu tempe sebab ikannya mati. Artinya apa? Nek ati sampean urip masih toh
wujudi kebiarin dunia model kaya apa enggak mempengaruhi, enggak menjadi penghalang hati sampai datang Allah. Sebab wama as'alukum apa kuno idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, katakan jikalau hambaku bertanya aku itu di mana, katakan aku itu dekat. Hati dekatnya Allah dengan jenengan itu enggak ada yang bisa menghalangi. Hati sampean kemanapun selalu merasa Allah melihat Anda. Ini buah dari jenengan berzikir sirul asrar tadi. Ini namanya suluk. Lah terus ada suluk yang nomor 2. Dikatakan uzlah yang nomor 2. Apa? Secara dohir dan batin. Tadi kan batin aja, sekarang dohir dan batin. Di mana disebut sebagai khosoh. Iki coro suluk khusus. Dikatakan khusus, jasmania sampai sudah tidak berinteraksi dengan urusan makhluk, urusan dunia tidak belas. Dijawab di dalam surah Ali Imran ayat 191. Apa? Udhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Wis, hatimu iku hatimu tetap berzikirlah. Enggak bisa dengan berdiri, duduk. Enggak bisa duduk, berbaring. Ini namanya meditasi nek cara bahasane wong umum. Jenengan bahasane wong Islam kholwat, suluk. Proses perjalanan Anda untuk bertemu Allah. Sistemnya piye carane? Ngeten. Sampeyan memakai sistem syarek thariqah monggo. Gak kathik nggih monggo. Sebelum jenengan berangkat dikatakan suluk, sampeyan wasilah secara syariah monggo. Sing penting wasilah hakikat harus sampeyan bawa. Sampean secara syariat wasilah enggak monggo, saeco sampean. Berhubung jenengan sudah pernah mengenal dunia wasilah secara syar'i, jenengan sudah mengenal tentang tata cara di dalam thariqah, enggak apa-apa, enggak usah ditinggalkan. Sampean kirim-kirim Fatihah dulu ila hadrati sinten, termasuk para kekasih Allah sakdonya, baik yang sudah meninggal maupun belum. Al-Fatihah. Khususon nanggone para nabi dan rasul semuanya Al-Fatihah. Khususon nang para malaikat Gusti Allah kabeh. Tapi ojo dilalekno ajajil mang, iku ya malaikat. Al-Fatihah. Lah gak apa-apa toh? Ora apa-apa nek menurut kula. Nek menurut jenengan gak oleh, wong sifatiku mendoakan ben dadi wong apik kok nggih to? Ora apa-apa. Sampeyan ndongakno tangga sampeyan sing ndolimi sampeyan supaya dadi wong sing gak dolim, mboten apa-apa. Mboten apa-apa. Dan itu teladan Rasulullah. Jenengan nulungi anake setan kecemplung sumur, ya ora apa-apa. Wong tujuane apik kok nggih. Sak miturut saya ngoten. Wis khususon wong tuaku loro sak pendhuwur Al-Fatihah. Habis itu sampean maca syahadat, habis itu maca istighfar dan seterusnya, langsung ditutup dzikir sir dan sirul asrar. Menang. Lewat napas Allah sambil sirul asrar dipraktekno sak jerone napas iku ana wujude Allah. Sebab kalau nggak ada wujudnya Allah, napas nggak bisa keluar dan masuk. Berarti Anda harus merasakan Allah dekat. Pun ikuti semua proses dari Allah ini, suluk ini.
Nanti bagaimana kelanjutannya? Apakah di situ Allah akan bukakan pintu alam mukasyafah? Belum tentu. Tujuan jenengan itu tidak di situ, tujuan jenengan di pintu alam musyahadah, kegaibane Allah. Yang Allah kita anggap gaib sebab belum nyata. Kita hanya merasa Allah dekat, belum bertemu. Walaupun sampai dibukakan pintu alam kasyaf gaib makhluk, sudah wis sampai gak usah ngereken, ya wis sampai terima mawon, dibuka gak dibuka iku urusannya Allah. Sing penting jenengan bagaimana dengan satu titik bahwasanya hidup nyatane wujude Allah al-haq iku jenengan kepanggih. Wis ngoten tok. Sampeyan gak usah pesimis kalau tidak akan bisa bertemu, jangan. Lihat di dalam surat Al-Ankabut ayat 5 bagaimana Allah berjanji, mangkana yarju liqa Allah, barang siapa dalam hatinya ada keinginan untuk bertemu aku Allah, bertemu Allah, fa inna ajalallah la'at, Gusti Allah iku janji dalam waktu yang sudah Allah tentukan akan pertemuan tersebut. Nah, jenengan gak usah pesimis, harus optimis. Walaupun dosa sampean kali kula sak sundul langit, gak usah pesimis. Asline nek Gusti Allah sing mudhun sifat adile, dosa sampean gak kena dihitung kali kula. Wis dosane jasad aku gak ngomong, dosane roh sing gak sampean kali kula rumangsani iki, yang kita tidak menyadari kalau kita selalu menyekutukan Allah dengan yang lain. Contoh air tadi, ini sudah kita menyekutukan Allah, ini disebut syirik khafi. Kita nggak terasa, nggak ngerti kalau ini perbuatan syirik, karena kita belum dibukakan ilmu untuk memahami tentang masalah ini. Nah, ini sudah dibuka oleh Allah, ini termasuk syirik khafi. Untuk ke depan kita akan berhati-hati. Itulah caranya. Urusan nanti bagaimana, wis wa aslimu lahu, pasrah nang Allah di dalam diri jenengan. Iku caranya suluk. Jadi apa pengertian suluk? Inilah proses perjalanan si salik untuk menuju kewusulan. Dan kewusulan perlu diingat, saya garis bawahi, tidak akan pernah terjadi manakala tidak ada wasilah. Wajib jenengan iki bawa wasilah. Sing maksud wasilah tidak secara syar'i tapi secara hakiki. Apa wasilah secara hakiki? Dibuka Al-Maidah tadi 35, al-wasilata. Apa? Taline ruh langsung nang Allah. Bukan taline ruh terhadap makhluk ya. Taline ruh langsung nang Allah disebut hablum minallah. Itu adalah dzikir sirul asrar, ya niki tali. Sebab hanya dzikir inilah yang akan bisa sebagai koyok-koyok, sebagai fisik untuk merubah keadaan hati jenengan, untuk membersihkan kotoran-kotoran hati jenengan, untuk meninggalkan iman selain Allah. Sebab selain daripada dzikir ini nggak akan dibahas tentang masalah bagaimana cara untuk menghilangkan iman selain Allah tadi. Wa may yakfur bitaghut, barang siapa yang tinggalkan iman selain Allah, maka wa yu'min billah, dia akan pasti imannya jadi ihsan, dia imannya hanya pada Allah. Pun Matan, ada lagi? Nyambung ya Gus, sedikit lagi Gus. Problematika yang kami alami, khususnya kita-kita ini yang kerja kantoran itu loh Gus, dimana kita sudah terjadwal mulai pagi sampai jam sekian kerja, harus pulang. Nah, apakah suluk khusus itu memang misalnya 7 hari atau 9 hari itu kita tak kemana-mana gitu, maksudnya mengurung diri di kamar atau pribun? Nah ini mohon pencerahannya gimana terus. Kita tiap hari itu memang dihadapkan ibadah waktu luruh, mahdhaf, wiru mahdhaf, murni dan tidak murni.
Atau saya katakan 24 jam setiap hari itu Pak, ada waktu yang dibagi Allah dua. Waktu jasad repot urusan dunia, waktu jasad tidak repot. Iki mestinya harus digunakan untuk selalu menyembah Allah. Harus dulu. Lah, kita dalam satu minggu kadang-kadang ada liburnya. Lah ngeten nggih? Liburnya. Sering kemarin-kemarin saya pernah menyarankan waktu yang libur itu gunakan khusus Anda itu suluk di tengah-tengah waktu jenengan iki wis gak repot urusan dunia. Berarti tidak lahir maupun batin sudah tidak berinteraksi dengan anak, istri atau pekerjaan. Boleh itu dilakukan di dalam kamar sendiri, boleh itu dilakukan di rumah, walaupun secara fisik jenengan ketemu istri, anak, tapi sebelumnya ben gak salah paham, anak istrimu kandhanono bilangin, "Pak ojo dijak omong, rembukan opo ojo, wis nek kepingin keimangan Pak ya sudah, apa siapkan seperti biasanya, wis ojo nyopo ono tamu, ada tamu bilangen gak bisa menemui." Gitu aja. Lah disitulah jenengan sampai walaupun sampai ikut dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, hati jenengan dzikiro sir dan sirul asr selalu beriringan. Sir nggak usah, hanya sirul asr monggo. Bila mana sir untuk memudahkan Anda untuk bersirul asr, mengapa harus ditinggalkan? Itu caranya. Caranya seperti itu. Nek jenengan ngersakake. Lah, mengapa harus seperti ini? Untuk melatih. Ketika sampean di luar hari itu alias waktu kerja, biar hati sampean iki gak mudah lalai pada Allah. Buka di dalam surah Al-Insan 2526. Ini Rasulullah diperintahkan Allah, Muhammad wadhkur isma rabbika bukrata wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Muhammad, pagi, sore, bahkan malam terus berzikir. Dalam surat Al-Ahzab 42, fasabbihu bukrata wa asila, sama. Siang maupun malam Muhammad, hatimu tetap berzikirlah. Di situ Pak. Nah, sekarang Kanjeng Nabi Muhammad itu diperintah Allah, apalagi kita. Berarti kemunculan ayat ini bukan hanya untuk Nabi Muhammad, tapi juga kepada kita sebagai hamba Allah yang tidak melihat etnis atau suku. Tidak. Ini wajib bagi jenengan kali kula untuk laksanakan. Kalau jenengan nunda-nunda, halah suai nek wis tuwek, ya nek mate itu tuwek. Halah suai awak dhewe wis lara, ya nek sampean matine adik lara. Wong kadang-kadang turu gak tangi, gak ada riwayat sakit turu gak tangi. Pun Pak, jenengan nek nundo-nundo niku iku bentuk bahwasanya kita telah ditipu oleh nafsunya sendiri. Ngapunten ingkang kathah. Di dalam makalah Syekh Ibnu Athaillah, nundone waktu untuk tidak solo, untuk tidak uzlah, iku bentuk kumprunge ati awak dhewe, loro bentuk kebujuke ati oleh hawa nafsune dhewe. Alah kok ae nek longgar. Telek ah. Wis. Jadi niku wae carane ya. Dadi jenengan saged lampai itu mungkin hari Minggu Pak nggih ya. Biasanya hari Minggu kan free nggih ya. Hari Minggu free. Nggih. Tasik wonten? Ibu cukup? Nggih. Bapak cukup nggih? Nggih. Pun. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, apa yang telah Allah berikan pada kesempatan malam hari ini
Semoga Allah juga memahamkan hati jenengan, semoga Allah juga merestui jenengan ngamalake, juga semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat barokah, dan anak-anak putu kita nanti yang meneruskan ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Fatahu ya Alim, iftah lana bifutuhil arifin wa ila auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa ilaihim. Ya Allah, bukalah hati kami yang tertutup ini tentang masalah anugerah jenengan, dan juga terhadap anak kami, keturunan kami ila yaumiddin. Ya Allah, nawwir qulubana binuri hidayatika wa ma'rifatika fid dini wad dunya wal akhirah wa ilaihim. Ya Allah, terangilah hati kami yang gelap ini dengan nur hidayahmu ya Allah, dengan nur ma'rifatmu ya Allah, dan juga terhadap anak putu kami, keluarga kami, fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Video telah kita simak. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat. Kami selaku admin memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.